Pak, terima kasih sudah datang. Sebelumnya Pak, kita masuk ke kelas ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan observasi nanti yang akan kita lakukan. Di praobservasi ini Pak, ada yang perlu kita sepakati kaitannya dengan apa yang akan berlangsung di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan Pak tentang apa materi dari atau topik dari pembelajaran kali ini Pak. Persamaan kuadrat. Kemudian bisa Pak digempakan apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran kali ini itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dan yang kedua, menjelaskan hasil pembelajaran persamaan kuadrat. Dan yang ketiga itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, dari ketiga tujuan itu menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan persamaan kuadrat. Dari tujuan itu Pak, kira-kira area pengembangan yang Bapak ingin lakukan fokus di mana? Jadi area pengembangan itu ada 2. Yang pertama itu adalah area pengetahuan, di mana siswa dapat menyelesaikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan maupun grafik. Yang kedua itu area keterampilan, di mana siswa dapat menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan maupun grafik. Oke, jadi ada 2 untuk pengembangan itu tadi fokusnya kepada pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kan tadi kita sudah tahu tujuannya, kemudian ada pengembangannya. Sekarang model pembelajarannya Pak, strategi yang Bapak akan lakukan di kelas nanti supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Jadi strategi atau pembelajaran yang saya lakukan agar bisa tercapai yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan yang kedua itu siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Dan yang terakhir itu yaitu pembelajaran menggunakan metode PBL atau problem based learning dengan diskusi kelompok, presentasi dan komunikasi. Oke Pak, jadi model pembelajarannya tadi PBL, kemudian siswa nanti dibagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Oke Pak, sekira ini bagus sekali, luar biasa. Kira-kira kapan Pak kita akan observasi di kelas? Jadi karena jadwalnya hari Selasa depan, kebetulan matematika itu di jam kedua, jadi kita akan masuk di hari Selasa minggu depan. Di hari Selasa minggu depan itu Pak. Oke, kita buat komitmen, jadi di hari Selasa minggu depan itu insya Allah kita sama-sama ke kelas. Saya akan masuk ke kelas Bapak, bukan untuk menilai Pak, tapi hanya namanya mengobservasi karena apalagi kita ini adalah rekan guru, kemudian kita sama-sama belajar sebagai mitra belajar. Oke Pak, terima kasih atas kesediaannya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang kita coba. Baiknya. Semut. Desa. Yang lain. Gajah. Semut. Desa. Oke, jadi hari ini kita belajar persamaan kuadrat. Nah, secara umum kelompok aljabar, aritmetika dan geometri. Sekarang tugas siswa dalam menulis di kertas yang telah dibagikan berapa nilai A, B, dan C dari soal yang ditampilkan di layar. Contoh ini X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Kalau Anda lihat di sini,
itu tidak punya nilai B. Jadi yang ada itu yang nilai A dan C. Jadi boleh. Jadi kalau seperti itu berarti B-nya sama dengan 0. Oke. Dan yang ini kelompok sebelah ini adalah 3x kuadrat tambah 7x sama dengan 6. Kalau ini kan bukan bentuk persamaan kuadrat, maka caranya 6 positif pindah ruas ke kiri, jadi negatif. Jadi 3x kuadrat tambah 7x kurang 6 sampai 0, sehingga akan membentuk persamaan kuadrat. Sekarang masing-masing kelompok bisa menentukan berapa nilai A, B, dan C dari masing-masing soal yang telah diberikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok geometri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk menentukan koefisien A, B, dan C dari persamaan kuadrat 3 kali 2 tambah 7x kurang 6 sama dengan 0. Dari hasil diskusi kelompok geometri, di mana persamaan kuadrat diberikan 3x kuadrat ditambah 7x kurang 6 sama dengan 0. Koefisien x-nya berapa? Koefisien c-nya berapa? Negatif 6. Kalau koefisien b-nya sama dengan 7. Jadi sudah mengerti. Kegiatan hari ini saya rasa sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Hidayat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengajar praktik, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik Pak Hidayat, ibu pengajar praktik. Hari ini dalam agenda kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di kelas. Baik Pak Hidayat, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan observasi kelas yang sudah kita lakukan dalam kaitannya dengan praktik pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Oke Pak, kita masuk pada pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi di kelas Pak? Apa yang Bapak rasakan ketika kita melaksanakan observasi di kelas? Baik. Jadi pada awalnya Pak, karena mungkin belum terbiasa saya merasa tegang Pak. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah Pak. Oke, berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya Pak, bisakah Bapak ceritakan kembali area mana pengembangan yang menjadi fokus pada pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas sewaktu kita observasi Pak? Jadi saat observasi itu Pak, tahap pertama yang saya lakukan itulah membuat belajar yang dalam itu ada kegiatan. Kemudian untuk area pengembangan, yaitu area pengetahuan dan keterampilan, di mana untuk pengetahuan sendiri siswa dapat menyelesaikan fungsi koordinat dengan menggunakan tabel dan grafik. Sedangkan untuk keterampilan, siswa menyajikan fungsi koordinat dengan tabel persamaan maupun grafik. Oke, dari tujuan tadi Pak, dari pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, menyajikan persamaan kuadrat dengan grafik, kira-kira dari kompetensi tadi keterampilan dan pengetahuan, menurut Bapak apakah dalam pembelajaran tujuan itu sudah tercapai atau belum Pak? Jadi kalau tujuannya menurut saya Pak sudah berjalan baik, berhasil, namun masih ada beberapa kekurangan. Jadi menurut Bapak bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai, sudah berhasil, namun ada beberapa kekurangan. Oke Pak, untuk kekurangan itu atau kendala tadi yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran, menurut Bapak kendalanya atau kekurangannya itu gimana Pak?
Jadi itu yang sering terjadi, di mana masih ada beberapa siswa yang kadang kurang aktif ya, dalam pekerjaan kelompok itu, mengharapkan dikerjakan oleh temannya. Nah, jadi ya, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian masih mengharapkan tugas kelompok itu dikerjakan oleh temannya. Oke, dalam hal ini kaitannya dengan untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi untuk kedepannya, apa langkah-langkahnya Pak untuk tadi supaya aktif, tidak mengharap temannya, apa yang harus dilakukan Pak? Jadi mungkin yang saya akan lakukan selanjutnya itu adalah mungkin dalam pembagian kelompok Pak, itu saya akan membagi berdasarkan minat belajarnya dan memberi tanggung jawab kepada masing-masing anggota kelompok itu. Jadi strateginya adalah dibagi kelompok berdasarkan minat belajarnya, kemudian dalam proses pelaksanaannya diberi tanggung jawab, misalnya masing-masing anggota itu mempunyai tanggung jawab. Iya. Bagus sekali itu Pak. Tadi yang saya ingin sekali melihatnya di kemudian hari di kaitannya dengan tindak lanjut. Kira-kira kapan Pak itu bisa kita laksanakan, bisa kita lihat kembali? Oke, jadi setelah mid semester ini, saya akan mencoba membagi kelompok kembali berdasarkan minat itu tadi, supaya masing-masing siswa itu bisa aktif. Jadi setelah mid semester ini, minggu depan, pada minggu ini, hari Senin ini kita mulai mid semester. Setelah mid semester minggu depan itu sudah akan kembali menerapkan tadi untuk menyelesaikan tadi siswa yang masih kurang aktif. Oke Pak, saya kira itu bagus sekali. Saya tidak sabar untuk melihat perubahannya dan mungkin laporan dari Bapak diskusi seperti ini untuk nanti dalam pelaksanaannya. Oke, terima kasih Pak atas kesediaannya, sudah bersedia untuk melakukan percakapan ini. Mudah-mudahan dalam percakapan ini ada manfaatnya bagi kami juga bagi Bapak. Demikian Ibu pengajar praktik diskusi pasca observasi kami. Silakan Bu. Terima kasih Pak Sahrudin sudah melakukan aksi nyata dalam hal ini tentang observasi pasca observasi ya Pak. Iya Bu. Percakapan di mana memang untuk percakapan pasca observasi ini sangat penting sekali karena di sini kita dituntut untuk bagaimana melihat kelemahan dan keunggulan daripada penyampaian materi yang dilakukan oleh rekan sejawat, sehingga dengan adanya pemahaman terhadap kedua hal tersebut diharapkan ke depan itu bisa menjadi pelajaran untuk guru dalam hal perbaikan untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Dan tentu saja kita tidak bagaimana kita rencana pengembangan diri ke depan. Ya baik Bu. Jadi diharapkan bukan hanya pada saat ini, tetapi ada kelanjutan untuk di akhirnya nanti. Ya baik Bu. Baik Pak, mungkin saya kira demikian. Ya. Oh ya baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya, kesediaannya sudah sudah mengamati kami melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.